Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Iwan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 28 kelompok 4. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai tupoksi. Sebelum membahas isu yang akan kita bedah, ada baiknya kita ketahui dulu apa definisi dari isu. Isu adalah ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Setelah mengetahui definisi dari isu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi beberapa isu dari proses kerja. Di sini saya mendapat 3 isu. Isu yang pertama adalah kurang optimalnya pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Isu yang kedua, teknologi digital belum diterapkan dalam kegiatan transaksi keuangan. Dan isu yang ketiga, tempat arsip file atau dokumen belum memadai. Setelah menganalisis beberapa isu, selanjutnya kita akan menapis isu tersebut menggunakan USG method. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Isu kurang optimalnya pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan mendapatkan skor paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa isu tersebut adalah isu prioritas. Setelah diketahui isu prioritasnya, langkah berikutnya adalah menganalisa penyebab isu tersebut dengan metode Fishbone. Caranya adalah dengan menentukan kelompok penyebab terjadinya isu tersebut. Pada diagram Fishbone ini dapat kita lihat bahwa kelompok masalahnya ada 4, yaitu man, method, material, dan skill. Pada kelompok masalah man atau SDM terdapat 2 penyebab masalahnya, yaitu kurang inovasi dan pasif saat bekerja. Sedangkan pada kelompok masalah metode, penyebab masalahnya adalah pencatatan keuangan masih manual. Pada kelompok material, yang menjadi masalah adalah minimnya alokasi anggaran atau dana. Dan yang terakhir untuk kelompok skill adalah tidak berkembangnya SDM. Tahapan selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength adalah poin positif atau kekuatan, sedangkan weakness adalah kelemahan atau faktor negatif. Opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Pada tabel ini dapat kita lihat untuk poin strength-nya adalah fasilitas pendukung sudah tersedia. Yang kedua, sudah banyak tersedia aplikasi atau sistem akuntansi yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Untuk poin weakness-nya adalah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli sistem akuntansi yang baik. Yang kedua adalah prioritas anggaran. Untuk poin opportunities-nya adalah SDM dapat berkesempatan belajar mengikuti pelatihan dan laporan yang dihasilkan lebih akurat dan efisien. Sedangkan poin threats-nya adalah motivasi kerja SDM menurun karena harus belajar sistem baru. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk menjalankan sistem yang baru dengan baik dan benar. Langkah terakhir adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Pada tabel dapat kita lihat alternatif penyelesaian yang pertama adalah mencari dan menganalisa aplikasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang paling murah.
Yang kedua, mendorong pengembangan SDM khususnya bagian IT untuk dapat membuat sistem keuangan sendiri. Tahapan-tahapan alternatif penyelesaiannya adalah untuk poin 1, mengundang vendor aplikasi keuangan untuk melakukan presentasi produknya. Berkoordinasi dengan bagian IT dan keuangan untuk menentukan aplikasi yang akan dipakai. Sedangkan untuk poin 2, berkoordinasi dengan bagian IT untuk menentukan sistem seperti apa yang dibutuhkan dan memberikan fasilitas yang diperlukan oleh bagian IT untuk menunjang pekerjaan sistem keuangan tersebut. Adapun output yang diharapkan adalah pihak terkait memperoleh informasi tentang sistem keuangan masing-masing vendor. Pihak terkait dapat menentukan vendor mana yang akan dipakai. Untuk poin yang kedua, pihak terkait mendapatkan sistem keuangan berbiaya murah walaupun sistemnya tidak sebaik aplikasi keuangan yang dijual. Pihak-pihak yang terkait sendiri terdiri dari Kasubag Keuangan, bagian IT, dan user. Demikian video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai tupoksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.